Bangsa Indonesia itu seperti bangsa tempe. Orang yang sudah lama terjajah, menghamba kepada asing, dengan adanya 17 orangnya Jokowi itu korupsi jalan terus. Prestasi Prabowo itu hanya mengembalikan dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Purbaya ini tidak bisa menghidupkan kembali industri-industri yang bisa menghasilkan dolar. Purbaya juga nggak akan berhasil. Pak Wowo, makasih Pak ya udah membawa Indonesia itu mendapatkan peringkat kedua negara termiskin di dunia setelah Zimbabwe. Ini padahal Bapak baru berapa tahun loh menjabat. Ini kayaknya Bapak kalau menjabat 5 tahun, pasti Indonesia itu bakal mendapatkan peringkat pertama. Pertahankan Pak ya prestasinya ya. Nanti kalau pidato di luar negeri jangan lupa ya diumumkan kepada negara-negara lain prestasi Bapak ini. Ini prestasi membanggakan loh ya. Pak Bintang, kita ini mudah dininabobokan oleh penguasa. Itu satu contoh ketika rakyat dulu baru Prabowo naik menjadi penguasa, itu kan ada kabinet yang dititipkan dari Jokowi kepada Prabowo sekitar 17 menteri ya dalam kabinet Prabowo. Desakan masyarakat, aktivis, praktisi, akademisi itu kan sangat gencar. Tapi belakangan ini reda dan sirna gara-gara ada satu menteri, apakah Prabowo? Itu Purbaya. Ya, saya mengatakan Purbaya itu adalah menteri gimmick. Menteri gimmick kenapa? Sebetulnya dari pertama diangkat oleh Prabowo, apa sih prestasi dari Purbaya? Yang jelas-jelas tidak jelas prestasinya. Menurut Pak Bintang, bagaimana? Memang ada unsur bangsa ini ya. Belanda sendiri sudah mengatakan bahwa bangsa ini bangsa yang lemah. Suka dipuji, begitu dipuji langsung luluh, ya, lalu semuanya dikasih, ya, itu salah satu kelemahan. Bung Karno mengatakan bangsa Indonesia itu seperti bangsa tempe. Tentu tidak semuanya begitu, ya, tidak semuanya begitu. Tetapi ada yang begitu itu. Menurut pendapat saya tidak sekedar dininabobokan. Tetapi mereka ini memang kelompok yang suka mengkultuskan. Baru kelihatan baik sedikit sudah dikultuskan. Menurut pendapat saya itu akibat dari dulu orang mengatakan Enlander. Apa Enlander itu? Orang yang terjajah. Orang yang sudah lama terjajah, menghamba kepada asing, ya. Kemudian kalau ada sedikit perubahan saja sudah memuja-muja, ya. Tidak hanya Purbaya loh yang pernah dipuja-puja sebagai pengkultusan terhadap individu Purbaya. Rizik Syihab pernah dikultuskan, ya. Nah ini khususnya umat Islam itu. Ya saya juga Islam ya, tapi saya berpikir rasional ya. Saya menganggap bahwa Islam itu bukan Arab. Ada yang menganggap bahwa Arab itu identik dengan Islam. Itu di UI ada yang begitu tuh. Bahkan saya dimaki-maki. Pak Bintang anti Islam karena anti Anies Baswedan. Nah, ini Anies Baswedan juga pernah dikultuskan begitu. Ya, dan seakan-akan kalau sudah orang Arab itu Islamnya paling hebat ya. Kalau Arab itu Islamnya paling hebat, padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Semua orang bule-bule juga bisa jadi Islam, dan mereka menjadi Islam yang hebat. Dan bahkan menurut pendapat saya ya, kalau kita bicara mengenai kiamat ya, kiamat itu akan terjadi setelah orang-orang kafir, ya. Kalau saya bicara kafir itu maksudnya ahli kitab Nasrani, ya. Kalau
Kalau Yahudi ya Yahudi. Ya. Di dalam Quran nggak ada itu kata-kata Zionis itu nggak ada. Ya. Itu kan baru terjadi sekitar tahun 48 ya, atau sebelum itu ya, ketika orang-orang Israel dari Eropa itu kata kembali tanda kutip ke Palestina oleh dekretnya orang-orang Inggris. Jadilah itu tahun 48 muncullah negara Israel tuh. Ya, jadi banyak orang yang suka mengkultuskan ya di Indonesia ini. Padahal kultus individu itu dilarang ya. Ada panglima perang tuh, siapa namanya, Khalid bin Walid ya. Itu diturunkan pangkatnya menjadi prajurit biasa ya. Itu karena padahal dia selalu menang perang ya, kemana aja selalu menang perang dia. Itu orang mulai mengkultuskan dia ya. Dan oleh karena itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dikultuskan itu adalah Allah, bukan manusia ya. Bahkan Muhammad sendiri mengatakan ya dari firman Allah bahwa Muhammad itu manusia biasa ya, tetapi dia mendapat wahyu ya. Dan kita cuman cukup bersalawat ya, tidak mengkultuskan dia ya. Bahkan fotonya pun dilarang ya. Jadi ini saya heran juga nih. Ini akibat kesalahan daripada ustadz-ustadz kita, ahli-ahli agama kita di dalam mensyiarkan Islam ya kan. Bahkan tidak ada penolakan dari Habib Rizik. Jangan kultuskan saya ya. Jangan bikin saya menjadi imam besar ya, nggak ada itu. Jadi Prabowo itu ketika awal-awal gebrak meja mengatakan akan menghancurkan koruptor, kalau perlu dikejar sampai Antartika, lalu macam-macam Indonesia, melanjutkan Indonesia emasnya si Jokowi. Itu semua ya, kalau dari sisi Prabowo ya dia ingin dapat pujian. Dia gila hormat ya, saya bilang dia gila hormat, gila jabatan, gila pujian ya. Tetapi yang saya sayangkan adalah ada umat-umat Islam pribumi yang juga mengkultuskan Prabowo ya, bahwa Prabowo itu adalah ahli strategi, dia orang Kopassus yang punya ahli strategi militer ya, dan dia sedang berpikir, dia sedang menyusun strategi ya. Oleh karena itu kita harus bela Prabowo ya. Nah, bahkan ada yang mengatakan Pak Prabowo jangan begini, jangan begitu. Ini kata-kata Pak Prabowo jangan begini begitu itu berarti masih mengharapkan Prabowo ya. Said Didu itu begitu ya, masih berharap dari Prabowo. Padahal bukti-bukti sudah jelas bahwa dia itu nggak waras ya. Mana bisa akan membuat perbaikan ya, sehingga ya datang menghadap, senang kalau datang menghadap kepada Prabowo yang dikultuskan itu seakan-akan perubahan akan terjadi. Itu bohong semua, nggak akan terjadi, udah kelihatan ya. Dan saya melihat perilaku orang itu tidak sembarangan. Aku melihat dari sejak kecil ya bagaimana ya, bahwa Jokowi itu ternyata lahir dari seorang ibu yang masih belia sehingga dia menderita skizofrenik ya, karena tidak dirawat waktu kecil tuh, seperti halnya yang mendapat perawatan dari seorang ibu yang sudah dewasa dan sudah mengerti ya. Kalau binatang itu udah alami itu. Kalau binatang itu sekalipun nggak punya pikiran, dia udah alami, dia merawat anaknya ya. Bagaimana dia melindungi anaknya ya. Nah ini Sujiatmi itu nggak bisa berbuat begitu, sehingga saya yakin bahwa memang Jokowi itu mempunyai gangguan jiwa ya. Lalu ya ya seperti dia nggak selesai sekolah ya, nggak selesai insinyurnya, lalu kemudian dia bagaimana ketemunya itu
juga merupakan satu missing link ya. Tetapi dia menjadi agen Cina. Berarti ada yang mendidik dia, ya, membrainwash dia menjadi agen Cina, ya. Lalu datang pula Amerika, ya. Jadi sekali lagi tidak meninabobokan, ya, tetapi memang ada sifat pengkultusan, ya. Sifat menjilat, ya, menjilat orang yang diidolakan gitu. Ini sebagian dari bangsa kita tuh begitu. Akhirnya menjadi pengkhianat, ya. Nah, jadi selain ada perjanjian Prabowo dengan Jokowi yang khususnya yang 3 hal tadi itu, ya, dengan Xi Jinping jangan diganggu, oligarki jangan diganggu, dan kemudian harus melindungi keluarganya. Nah, ini mengerucut menjadi mempertahankan orang-orangnya Jokowi yang 17 atau yang berapa itu, ya, yang bajingan-bajingannya, ya, yang pada akhirnya dia itu memata-matai, ya, seperti fraksi-fraksi di DPR itu sebetulnya ditaruh itu untuk memata-matai siapa saja anggota partai yang melenceng pikirannya dari partai, ya, dari pemerintah, ya. Jadi itu memang terjadi di zamannya Pak Harto dan masih terjadi sekarang. Ini 17 orang atau berapa orangnya Jokowi itu memang dipertahankan untuk ya mempertahankan pikiran-pikiran Jokowi, terutama yang 3 tadi itu, ya. Jadi dan Prabowo setuju. Bahkan Prabowo menambah dengan orang-orang bajingan juga yang saya sebut sebagai hantu hidup, ya, the walking deads, itu untuk melengkapi yang 17 tadi itu menjadi 100-an, ya. Saya udah lupa tadi, ya, ada, tapi mirip dengan ini, ya, mirip dengan ini, bahwa Pak Harto itu hanya 35-36 menteri, ya, menteri, ya. Tetapi ini ada menteri, ada wakil menteri, ada menteri koordinator, ada Bantimpres, ya, yang jumlahnya hampir ratusan. Jadi lalu membawa mereka seakan-akan retreat, ya, retreat itu kembali kepada asal usul. Asal usulnya adalah militer. Dibawa ke Magelang, ya, entah dikasih apa itu di sana, paling ya tiduran, dikasih ceramah sedikit-sedikit, itu ya semacam brainwash lah, ya, untuk mereka menurut, ya, selain bahwa untuk memperlihatkan bahwa Prabowo ini adalah militer penguasa yang hebat, ya. Nah, dan itu ya sampai sekarang terjadi semacam itu. Nggak tahu apa yang dikerjakan. 100 orang tuh ngapain, ya. Dan dugaan saya dengan adanya 17 orangnya Jokowi itu korupsi jalan terus. Korupsi jalan terus. Kalau ada tayangan-tayangan yang menunjukkan bahwa ada uang dari koruptor yang dikembalikan atau yang disita, itu hanya drama untuk menunjukkan bahwa mereka itu bekerja. Itu termasuk hakim-hakim begitu juga, ya, termasuk hakim-hakim, ya, jaksa-jaksa itu juga bermain, ya. Jadi singkatnya nggak ada yang bermanfaat bagi negara ini, ya. Udah ditambah 3 kali lipat, ya, tenaganya, ya, masih rusak, ya, termasuk, ya, MBG 330 triliun yang berarti sedikit 1 triliun per hari, iya, ya, itu jadi bancaan orang-orang itu, termasuk yang saya dengar adalah bancaan polisi-polisi dan politisi-politisi, orang-orang partai yang seakan-akan ini adalah proyek, ya,
yang duitnya akan turun ya kalau ditangani, sehingga mereka rame-rame mendapatkan proyek, berusaha untuk mendapatkan proyek. Dan saya nggak bisa ngerti bagaimana ini soal logistik ya. Dan soal logistik itu ada ilmunya tersendiri, dan orang-orang itu termasuk ibu-ibu, masuk istri-istri polisi itu yang mencari-cari proyek itu tidak ngerti ilmu logistik. Antara lain ya menyimpan bahan makanan ya untuk beberapa hari sesuai dengan karakternya agar tidak busuk. Ternyata mereka nggak punya ilmu itu. Ya, jadi rame-rame mendapatkan proyek, rame-rame mencari ratusan sekolah, ya, tanpa memikirkan masalah logistik. Ya, artinya kan itu makanan ya. Makanan itu termasuk barang yang gampang rusak. Lain dengan mesin. Kalau mesin itu nggak gampang rusak. Ya, kalau makanan itu gampang rusak, ya, gampang bau dan tidak bisa dimakan. Nah ini karena nggak punya ilmu tersebut, maka terjadilah berbagai macam kasus keracunan. Itu antara lain karena serakah, ya, nggak punya ilmu tapi serakah untuk mendapatkan proyek, dan dari semula Rp15 per porsi ya, menjadi 10.000, jadi 8.000. Bahkan bayangin aja, satu bungkus roti ya yang harganya itu 3.000-an di kios-kios Kecil. rokok itu ya, ya. Lalu kacang, lalu buah. Ya. Jadi kalau total itu antara 6.000 8.000, itu wajar. Yang berarti dengan demikian ada 7.000 atau separuh dari 15.000 yang ditargetkan itu hilang di tangan para ibu-ibu itu. Kalau mau bikin kantin, ya kan harus ada bangunannya dulu. Apakah setiap sekolah itu masih punya ruangan atau tanah untuk membuat kantin? Itu nggak pernah dipikirkan. Bahkan menurut pendapat saya, warteg itu bisa dipakai sebetulnya, ya. Dan dengan dana itu si warteg itu malah bisa bikin bangunan yang lebih baik, ya, daripada sekedar warung. Nah, ini pikiran-pikiran taktis strategis seperti ini itu tidak pernah terpikir oleh Prabowo. Karena apa ya? Karena dia nggak waras. Termasuk juga kepada si Purbaya. Masa dia nggak tahu bagaimana langkah-langkah algoritma menuju kepada terbentuknya makanan gratis tersebut, ya, secara teratur, secara baik, dan betul-betul mencapai sasarannya adalah untuk meningkatkan gizi. Nah sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana anak-anak SMP dan SMA mereka sudah lolos dari persoalan gizi, ya meskipun setiap orang termasuk orang tua pun perlu makan yang bergizi, di dalam artian bahwa dia bisa berlanjut usianya, ya, jangan sampai kena diabetes, jangan stroke, sampai kena jantung, ya itu program sendiri sebetulnya, program BPJS itu ya. Anak-anak SMA enggak perlu. Bahkan menurut pendapat saya hanya balita atau batuta, ya, bawah 7 tahun itu yang perlu. Dan itu programnya tidak perlu dengan MBG. Ya, programnya adalah meluaskan lapangan kerja bagi bapak-bapaknya. Kalau bapaknya punya lapangan kerja, ibunya juga ikut senang, ya, ikut berkecukupan, ya,
dan tentu bayi-bayinya juga dipelihara dengan baik. Ya. Jadi ini masih saja ada orang yang membela, yang dibela itu Pak Prabowo-nya, ya, yang dibela itu adalah Purbayanya, ya, meskipun saya tahu Purbaya itu pasti punya perasaan yang mirip dengan perasaan saya juga, ya, karena dia waras. Oleh karena itu, karena dia dipuja-puji, karena dia dikultuskan, ya dia jalan terus, ya, baik Prabowo maupun Purbaya, ya. Jadi kehancuran itu, kerusakan di MBG akan jalan terus, ya. Dan ya kalau nanti reformasi jilid kedua itu jalan, ya kita kembali, ya. Tidak perlu jumlah segitu. Bahkan saya pernah mencoba menghitung itu 11-12 kementerian sudah cukup, ya. Tapi artinya gini, Pak Bintang, tadi apa sih prestasinya Purbaya sehingga ya memang betul bahwa kita punya nggak ada prestasinya. Prestasi Prabowo itu hanya mengembalikan dari desentralisasi provinsi-provinsi menjadi sentralisasi. Semua diputuskan sama dia. Ya, ini sendiri sudah menyalahi undang-undang dasar, sudah menyalahi undang-undang tentang otonomi daerah. Ya, jadi hanya itu. Artinya dia merusak, ya, memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa mandiri, ya, itu dirusak dia dengan menarik kemandirian daerah itu ke pusat. Nah, inilah, ya, apakah itu Danantara, apakah itu Koperasi Merah Putih, apakah itu MBG, dan mungkin masih ada lagi yang lain yang tersimpan di otak tidak warasnya si Prabowo. Saya menjadi teringat dengan impor pickup itu. Impor pickup dari India, yang mereknya Mahendra itu. Yeah. Duh, apa? Kalau memang dibutuhkan, apakah tidak bisa dibikin di dalam negeri? Sekalipun dibikin di dalam negeri itu lewat misalnya Jepang, ya, lewat ya Astra, Indomobil, atau yang lain, ya, Korea. Ya, yang ada di dalam negeri, ya. Sekalipun itu bukan perusahaan yang menghasilkan ciptaan mobil motor pribumi, ya. Ya, itu masih luar negeri, masih Jepang yang keuntungannya, Jepang, Eropa, keuntungannya lari ke sana, ya. Nah, mestinya lebih baik dibikin di dalam negeri. Kecuali kalau backup di dalam negeri, ya, untuk kebutuhan ini itu lebih mahal daripada impor langsung build up dari India. Nah, apakah itu sudah dipelajari? Ya, sebab muncul kritik-kritik, banyak muncul kritik. Jadi artinya dugaan saya tidak berpikir ke arah situ. Nah, lalu entah apa hubungannya dengan India itu, ya. Nah, bahwa orang Indonesia yang lahir di Medan bisa membuat teks mako dan bisa membuat teks mako perkasa, bisa membuat mobil, sedan, motor, truk, bis, itu sudah nyata dan itu dihabisi, ya, dihabisi oleh Megawati lewat siapa itu namanya, Menteri BUMN yang jual Indosat, Laksamana Soekardi, ya, itu orang Lipo tuh, ya, orang Lipo. Jadi inilah berbagai macam kebijakan yang tidak berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan kemandirian negara dan
demi adil makmurnya rakyat bangsa dan negara. Ya, jadi kembali Purbaya nggak melihat itu, matanya nggak ke sana. Matanya atau otaknya si Purbaya itu bahwa dengan uang yang sedikit di Indonesia itu harus cukup untuk membayar belanja rutin. Belanja rutin itu terutama adalah membayar gaji para pegawai, ya Dracula termasuk DPR, MPR, TNI, kemudian PNS, Polri, ya tidak tersisa untuk pembangunan. Ini benar pernah terjadi di zamannya Pak Harto. Uang kita itu ketika awal pembangunan tahun 72 itu, ya, itu habis untuk belanja rutin. Nah, belanja rutin itu termasuk membayar kembali utang, ya, dan bunga utang. Ya. Jadi ini juga begitu. Sedang untuk belanja pembangunan itu harus utang dari IGGI, utang dari luar negeri. Dan itu berlanjut terus, ya, meskipun IGGI udah bubar diganti CGI, tapi utang jalan terus sampai Pak Harto jatuh, ya. Itu hanya sedikit pada akhir zaman Pak Harto itu yang dipakai untuk belanja pembangunan. Ya, antara lain pembangunan itu ya mendirikan BUMN, ya, infrastruktur, kemudian ya, saya kira PT PAL itu juga BUMN, PT DI juga begitu, Pindad, KAI, Inka, ya. Nah, itu pun banyak kemudian BUMN seperti PT Buma, Indra, di Surabaya, ya, yang akhirnya mati juga. Dan Sri Mulyani tidak bisa menghidupkan mereka, termasuk ya Purbaya ini tidak bisa menghidupkan kembali industri-industri yang bisa menghasilkan dolar, ya, dan membiarkan kepada swasta untuk melakukan itu, ya. Tidak ada upaya dari negara, ya, ya, termasuk sebetulnya kalau kita mau ya pelindo itu, ya, itu harus bisa menghasilkan uang, ya, bisa menghasilkan uang yang cukup lah. Tapi Pelindo nyatanya dikuasai nama mafia katanya kemarin. Lah, ya itu betul, ya, dikuasai mafia, bahkan ya Bandara Suta, ya, Soekarno-Hatta, kemudian Halim, Juanda itu juga sudah dikuasai oleh mafia-mafia yang di belakangnya Cina-Cina juga. Iya. Ya. Dan ini aku nggak ngerti deh bagaimana itu ya kalau Sri Mulyani sudah selesai, ya, dia memang bajingan, ya. Kalau hukum bisa tegak, ya. Jadi Sri Mulyani itu harus diburu. Iya. Buru kembali, ya, diadili, kalau perlu dirajam. Itu betul-betul 20 tahun merusak, ya. Iya. Dan Purbaya demikian juga, udah kelihatan. Iya. Meskipun baru 1 tahun, ya, udah kelihatan dia bajingan juga dia. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa dia. Memang misinya itu udah ditekankan oleh superpower, ya, terutama Amerika, untuk Indonesia itu tidak boleh menjadi negara yang besar, ya. Jadi itulah yang terjadi. Dia hanya bermain aja di sandiwara, ya, di televisi, ya, agar mendapat pujian-pujian. Kebetulan masyarakatnya adalah masyarakat yang, ya, selain inlander juga kemudian kultus individu. Jadi kalau gitu prediksi tahun 2026 yang katanya mau meroket, nggak mungkin, apalagi ditambah dengan putusan
atau negosiasi Trump sama Prabowo ya, baik di dalam soal tarif maupun soal BOP, ini nggak mungkin, udah kelihatan nggak mungkin sih Purbaya itu mampu bisa ya. Dan saya mempunyai satu pikiran ya, karena ayatnya ada ya, ayatnya ada. Orang-orang baik itu tidak boleh condong kepada kejahatan, tidak boleh condong kepada kezaliman. Mereka yang tidak beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu terjadi, ya konsekuensinya mereka masuk neraka. Ya. Jadi kalau orang baik-baik, katakan tanda kutip baik-baik seperti Purbaya mau menghamba kepada penjahat sekaliber Jokowi dan Prabowo serta berteman dengan para Dracula, itu ancamannya neraka ya. Dan saya selalu ingat begitu ya. Apakah itu namanya si Hartarto ya, apakah itu namanya si Brian ya, yang dari sononya baik-baik ya, tetapi orang baik itu dilarang untuk berteman, dilarang untuk condong, dilarang untuk mendukung dengan para bajingan. Jadi ya itu tadi, karena gila jabatan ya, gila pangkat, gila gaji, maka mereka mau menghamba kepada rejim yang dolim. Salah Purbayanya atau salah tempatnya? Apa memang sebetulnya Purbaya juga punya kemampuan, tapi karena salah tempat, yaitu bergaul dengan orang-orang tadi? Iya, dia salah memilih pemimpin. Mestinya dia menolak. Kalau dia memang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki negara, dia harus berada di luar lingkungan penjahat. Kalau dia masuk ke dalam lingkungan penjahat dan sepertinya ingin menjadikan para penjahat itu menjadi orang-orang baik seperti dia, nggak mungkin. Jadi ini kesalahan dari, ya prosesnya kan konon Purbaya itu diambil sama LBP. Ya kan LBP orangnya Jokowi, ya. Dan kemudian dipanggil sama Prabowo dan kemudian diberi tugas Menteri Keuangan. Itu harus menolak, itu harus menolak. Saya masih ingat juga banyak orang yang seperti itu. Ambillah misalnya Syafi'i Ma'arif. Syafi'i Ma'arif kan orang Muhammadiyah dan orang yang mestinya punya integritas dan punya ilmu agama yang kuat. Tapi ketika kemudian dijadikan Jokowi sebagai anggota One Team Press, dia mau, ya dia udah rusak namanya. Ya, masa dia lupa dengan ayat ini. Surat 11 ayat 113. Itu mengatakan, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang pelindung pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ya, ayatnya sudah jelas. Masa Syafi'i Ma'arif nggak tahu? Masa Amin Rais nggak ngerti? Ya pasti tahu lah ya. Pasti tahu bahwa cenderung kepada Amerika dan kemudian mendapatkan perintah mengubah Undang-Undang Dasar 45, ya itu masuk neraka dia. Zolim. Zolim, dia ikut zolim dia. Iya. Ya, dan kezalimannya dia itu terbukti. Iya. Selama 20-25 tahun terakhir ini terjadi keadaan kerusakan yang luar biasa. Ya, memang ada orang yang melawan ya, tetapi diam. Ada di luar lingkaran, tidak mau
disentuh oleh jabatan, tetapi tidak melakukan perlawanan, ya. Oleh karena itu ya, dengan segala macam kemungkinan keliru dalam penghambaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melawan. Saya tidak bisa melawan dengan kekuatan tangan, saya melawan dengan tulisan, ya. Saya melawan dengan doa, saya melawan dengan bicara seperti ini, ya. Saya kemudian teringat juga ada orang yang memberi tahu saya tentang surat Muhammad pasal 38, itu tentang soal perang. Di dalam ayat itu tidak disebut soal Irak dan Amerika, tidak disebut Israel, ya. Tetapi orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir harus diperangi. Lalu juga Yahudi harus diperangi. Jadi saya membuat saya menjadi teringat. Saya tidak membaca pasal 38-nya saja. Ayat 38. Ayat 38 itu ayat terakhir dari surat Muhammad. Saya mempelajari, saya bukan ahli agama. Saya hanya mencoba untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan ayat-ayat di dalam surat Muhammad itu, ya. Dan perintahnya itu jangan berpaling. Kalau benar ini di dalam kerangka perang Irak Amerika, disebutkan jangan berpaling, jangan mau damai. Itu disebut. Ya, apakah ini apa yang dimaksud oleh Allah dengan perang Irak Amerika sekarang? Jadi saya semakin yakin kalau betul seperti itu, Amerika akan kalah. Amerika akan mundur. Israel juga akan kalah, ya. Dan semoga insya Allah Iran menang. Amin. Karena ayatnya ada itu. Ya saya sendiri yang mencoba untuk gatuk ya. Karena saya bukan ahli agama, saya nggak tahu bagaimana surat Muhammad itu turun pada waktu itu. Ya, tetapi dengan membaca surat itu, dan ada orang yang ngirim ke saya. Ada orang yang saya sebarkan itu kemana-mana. Iya. Nah, ini mirip dengan situasi yang tadi itu, ya. Jangan sekali-kali kamu itu condong kepada kejahatan. Kalau kamu bergaul dengan orang jahat, kalau kamu berteman dengan orang jahat, ancamannya adalah neraka. Iya. Maksudnya adalah bahwa kamu nggak akan berhasil. Purbaya juga nggak akan berhasil. Brian juga nggak akan berhasil. Apa hasilnya dalam pendidikan? Orang ditanya, tahu nggak Medan itu ibu kota mana? Nggak tahu. Anak-anak SMA itu anak SMA ditanya perkalian nggak bisa jawab. Iya, banyak sekali. Ya, ditanya Medan itu Ibu kotanya mana? ibu kota mana? Iya. Dia bilang Maluku. Iya. Bagaimana coba? Ditanya lagi salah lagi. Iya. Bagaimana? Jadi dirusak ya, pendidikan kita itu dirusak. Ilmu bumi dihilangkan. Iya. Sejarah dihilangkan. Kalau mau tanya, apa hasilnya Brian? Brian nggak bisa menghasilkan itu. Iya. Itu kita harus kembali mengajarkan dari SD. Iya. Ya. Dan bukunya itu hanya membaca atlas. Sekarang anak-anak mana punya atlas? Iya. Atlas Indonesia dan dunia. Saya itu seperti menangis ketika bulan Desember tanggal 5 saya umur 9 mendapatkan atlas. Dari apa? Dari ibu saya, karena tanggal 5 Desember itu hari center class. Jadi tanggal 4 sore itu kita sudah motong-motong rumput, ya, dikasih di sepatu. Lalu pagi-pagi bangun tanggal 5 itu dapat atlas. Waduh, senang saya luar biasa. Umur 9, kelas 3. Oleh karena itu, kecintaan terhadap Indonesia itu lewat atlas, lewat ilmu bumi, termasuk sejarah perjuangan kita itu. Iya.
Apa yang diperbuat sama Brian? Nggak ada. Dia nggak melihat bahwa itu ada bermasalah, bahwa itu adalah permasalahan. Ya. Dia tidak bisa meluruskan. Ya. Kenapa? Ya karena dia cuma mikirkan gajinya. Oh, iya. Itu ada Menteri Keuangan yang hebat, namanya Bambang Subianto di zamannya Habibie. Iya. Entah bagaimana Habibie merekrut dia, ya. Dia adalah ahli kimia, lulusan kimia ITB, ya. Kurang lebih 1 tahun di atas saya, ya. Dan saya kenal baik sama dia, karena dia entah bagaimana dia bisa masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ya. Dan sama Fakultas Ekonomi dia dikirim ke London untuk mendapatkan doktornya dalam ilmu ekonomi. Jadi kalau Purbaya itu elektro yang menjadi doktor ekonomi, maka Bambang Subianto itu orang-orang elektro, Teknik orang kimia. kimia, Ya. kimia teknik yang dikirim ke Inggris untuk menjadi Ekonom. ekonom. Saya orang mesin ITB ke Amerika juga jadi ekonom. Ya. Nah, waktu Bambang Subianto itu direkrut sama Habibie tahun 98 itu, saya masih di penjara. Saya masih di Cipinang. Dan saya sempat menemui dia, setelah keluar saya sempat menemui dia. Dan saya kasih selamat karena rupiah turun dari 17.000 menjadi 6.500. Ya. Nah, tentu itu bukan karena, sama sekali bukan karena Bambang Subianto, tetapi ya karena pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke Habibie itu menimbulkan harapan-harapan baru sehingga dolar itu masuk kembali, tapi hanya sebagian yang masuk, ya. Kalau seluruh yang masuk ya turunnya ke 2.500. Ya. Ya. Nah, ini tapi ya si Bambang Subianto ini perlu diacungi jempol. Ya nggak tahu sekarang kemana, hilang dia.